Halo, selamat datang kembali di Ngobrol Santai Barudak Champions. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang unik banget loh, dan mungkin sering kita dengar tapi jarang kita pikirin, yaitu sistem kekerabatan. Nah, sebelum pada mikir apaan sih itu, tenang aja, kita bakal kupas bareng-bareng kok. Dan spesial banget hari ini, aku nggak sendirian loh, udah ada bintang tamu kita, yaitu Evelyn. Halo Evelyn. Hai Kansa, hai juga semua pendengar Ngobrol Santai Barudak Champion. Wah, aku deg-degan nih jadi bintang tamu, tapi juga aku excited banget. Santai aja Evelyn, nggak usah deg-degan. Di sini kita ngobrolnya nggak formal banget, tapi kita ngobrolnya kayak lagi nongkrong bareng kok. Jadi topik yang akan kita bahas itu bakal kita buat jadi gampang dipahami. Oke, kita mulai ya. Aku sering dengar istilah matrilineal. Kedengarannya kayak nama obat pilek ya, misal grip flu. Tapi sebenarnya itu apa sih, Evelyn? Haha, iya ya, kedengarannya mirip. Jadi gini, matrilineal itu sistem dan kerabatan menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi kalau anak lahir, dia dianggap bagian dari keluarga ibu, bukan ayahnya. Oh, jadi kalau di akte keluarga matrilineal, nama ibu tuh lebih powerful ya? Betul banget. Bahkan dalam sistem ini, perempuan punya posisi penting, termasuk soal warisan. Wah, keren banget. Ada contoh nyatanya nggak? Ada dong, contoh paling terkenal di Indonesia adalah suku Minangkabau. Mereka itu matrilineal terbesar di dunia. Jumlahnya lebih dari 6 juta orang. Di sana, warga diwariskan dari pihak ibu dan ayah itu sering dianggap tamu dalam keluarga. Serius? Jadi bapaknya itu cuma numpang lewat aja gitu? Gak gitu juga, tapi memang garis keturunan lebih diutamakan dari ibu. Selain Minang, ada juga suku Garo di India, suku Muso di Tiongkok, sampai suku Hopi dan Navajo di Amerika. Jadi sistem ini ada di berbagai belahan dunia. Oke, kalau tadi kita bahas ibu-ibu, sekarang kita bahas bapak-bapak. Kalau sistem patrilineal itu gimana? Nah, kalau patrilineal kebalikannya, dari keturunan ditarik dari pihak ayah. Jadi laki-laki punya peran utama, terutama dalam pewarisan dan marga keluarga. Oh, berarti kalau yang mengandung sistem patrilineal, orang tuanya biasanya lebih pengen punya anak laki-laki ya? Ya, karena anak laki-laki dianggap penerus garis keturunan. Misalnya di Indonesia, suku Batak Toba, mereka mengandung sistem patrilineal dan marga hanya bisa diteruskan oleh laki-laki. Selain itu, ada suku Minahasa, Nias, Gayo, dan banyak lagi. Wow, banyak juga ya suku yang mengandung sistem patrilineal. Iya. Pantesan aja banyak orang Batak yang kalau ketemu itu suka nanya, marga kamu apa sih? Marga kamu apa? Itu penting banget ya ternyata buat identitas mereka. Iya banget, bahkan di luar Indonesia juga ada, misalnya bangsa Arab dan suku Tamil. Oh, ternyata di luar Indonesia juga ada yang mengandung sistem patrilineal. Iya ada. Oh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perbandingan dan refleksi. Nah, kalau kita bandingin, matrilineal itu kayak ibu adalah pusat dunia, sedangkan patrilineal itu ayahnya adalah kepala keluarga. Jadi dua-duanya tuh punya filosofi masing-masing ya. Betul, dan ini nunjukin bahwa budaya manusia itu super beragam. Gak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Yang penting masyarakat bisa hidup rukun. Setuju, karena pada akhirnya mau kita mengandung sistem matrilineal ataupun patrilineal, yang paling penting kan nilai kebersamaan, saling menghargai, dan kasih sayang di dalam keluarga. Betul sekali, jangan sampai kita malah ribut soal siapa yang lebih unggul. Bener tuh, kalau ribut nanti podcast kita berubah jadi debat kusir. Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara aja. Makasih ya Evelyn, udah hadir dan berbagi wawasannya tentang sistem matrilineal dan patrilineal. Sama-sama Kansa, semoga obrolan kita bisa bikin pendengar makin paham dan bangga dengan keberagaman budaya di dunia. Oke guys, itulah tadi obrolan kita tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Jangan lupa ya, share podcast ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu. Sampai ketemu lagi di episode Ngobrol Santai Barudak Champions berikutnya. Masih bareng aku, Kansa. Stay curious, stay positif, dan jangan lupa hargai keluargamu apapun sistem kekerabatannya. Bye-bye!